Boleh nggak bro? Ini sedikit aja nih ya. Misalnya kan sekarang kan apalagi kemarin indeks lagi turun ya cukup parah lah ya kalau kita bilang ya. Karena kan kelihatan secara minor kan udah mulai downtrend nih. Ada advice nggak kalau misalnya ada yang nyangkut nih ya? Ada yang nyangkut. Dia kan biasa kan tahu sendiri ya. Masuk sebagai trader ya, tiba-tiba kalau loss jadi investor. Gitu kan, ada suggestion nggak? Saya harus bagaimana nih dengan porto saya yang tiba-tiba nyangkut dan terjebak di situ? Oke. Ini mengenai nyangkut ya. Ini yang perlu dilihat adalah diri kita sendiri dulu. Diri kita ini punya usaha atau enggak? Bekerja atau tidak? Atau full time di saham? Kalau saham ini secara duit kecil, itu mau cut pun enggak masalah, mau ludes semua pun enggak masalah. Misalnya kita pengusaha, punya tambang kayak, punya apa kayak, ya kan? Itu mau 1 miliar, 2 miliar habis pun enggak masalah. Tapi kalau kita karyawan, baru merintis, modal masih ratusan juta, jangan cut. Tapi ada syaratnya. Sahamnya memang layak buat invest. Tapi kalau itu di saham gorengan, yang laporan kuartalnya rugi, laporan tahunan juga rugi, ngapain dipertahankan? Memang ini keliru. Ya sudah, cut aja, anggap ini ongkos belajar. Karena memilih saham yang salah ya susah. Jadi tergantung, tujuan awal memang mau investasi atau mau trading. Kalau investasi pasti udah milih sahamnya bener dong. Minimal perusahaannya sehat. Ya, entah aliran value, entah aliran growth, yang penting sahamnya sehat. Mau big caps, medium, mau small cap, nggak masalah. Begitu harga turun, kena covid lah, kena apa, beli lagi. Kan punya gaji, punya bonus, atau punya usaha lain, ada duit yang lain, masukin terus, nabung namanya, nabung saham. Itu kalau invest. Invest itu gampang banget, tinggal pilih saham yang bagus, beli, tahan, beli, tahan, beli, tahan. Nah, sekarang yang kedua, trader. Tradingnya di saham yang seperti apa? Trading di saham yang aman atau trading di saham gorengan? Kalau trading di saham yang aman, yang fundamentalnya bagus, liquid, nggak usah di-cut. Apalagi punya income yang lain, masih bekerja, masih punya usaha yang lain. Average down aja, average down terus. Tapi kapan average down? Cari titik paling oversold. Nggak harus bottom, yang penting dia very oversold, masuk terus. Oh nanti masih downtrend, nggak apa-apa, oversold lagi, masuk lagi. Oversold pakainya apa? Pakai RSI bisa, pakai stokastik bisa. Ya, kapan average down itu waktu very oversold, itu aja. Nggak peduli uptrend, downtrend. Ya. Ukuran very oversold-nya itu di angka berapa di RSI? Untuk RSI 14 yang original itu. Di bawah 30 kan udah oversold. Tapi itu kadang masih bisa ditekan lagi ke bawah sampai di bawah 20. Nah, ketika sampai dia di bawah 20, apalagi medium caps, apalagi big caps, perusahaannya sehat, masuk aja. Hantam di situ, simpan sebulan, 80% kemungkinan naik. Kalau stokastik ya waktu dia oversold di bawah 20 dan golden cross. Ya, tapi stokastik sebaiknya diedit, jangan pakai yang original. Kalau original itu banyak false, banyak fake out ya, karena terlalu agresif. Oke, boleh bocorin? Rahasia perusahaan. Nanti diajarkan di grup aja. Nah iya, kalau teman-teman mau tahu stokastik yang udah dikutak-atik yang tidak di false, teman-teman bisa langsung tanya. Nanti link untuk ke WhatsApp-nya Bro Dani saya tampilkan di bawah ya. Oke, nah itu untuk mereka yang nyangkut gitu ya. Nah buat mereka yang newbie, ini kan sekarang lagi banyak nih newbie, bukan newbie lah ya, newbie di trading. Dia nggak mungkin sekarang mungkin tokonya sedang libur, nggak boleh buka karena PSBB. Terus habis itu perusahaan work from home, waktunya jauh lebih banyak sekarang gitu ya. Akhirnya berpikir saya mau cari income tambahan nih dari saham.
Tapi kan nggak ngerti apa-apa tentang saham. Yang penting ya ada bisikan dari kiri dan ke kanan, ya udah gue buy aja. Nah, ada suggest nggak buat mereka? Harus ngapain sih mereka gitu? Belajar pada orang yang benar. Oke. Nah, itu orang yang benar ini salah satunya aku boleh lah. Promosi. Nah, gini loh. Maksudnya newbie sebaiknya belajar sama yang sudah berpengalaman. Orang yang sudah nyemplung di dunia saham 10 tahun lebih, pasti otaknya banyak isi. Dia disuruh nulis buku pun sebenarnya bisa. Dan itu malah lebih applicable gitu loh, lebih bisa diterapkan di pasar daripada baca 10 buku dan cuma murni baca nanti malah bingung. Ya. Sebaiknya temuilah orang-orang yang sudah berpengalaman, tanya jawab atau paling nggak telepon, langkah-langkahnya bagaimana. Tapi aku kasih kisi-kisi aja di sini ya untuk newbie. Yang pertama, tentukan tujuan. Karena di saham itu ada dua. Mau investasi atau mau trading, itu satu. Ya. Kalau mau investasi, pelajarilah tentang strategi investasi. Bangun portfolio itu bagaimana, ya. Tapi sebelum itu fundamental analisa itu kembali lagi. Milih sahamnya dulu. Belajar baca laporan keuangan, kan nggak semua dari akuntansi. Aku dulu belajar balance sheet gimana cara bacanya. Laporan keuangan benar bro, browsing itu. ROA, ROI ini apa ya kan? Net profit tuh ngitungnya gimana? Semuanya, rasio-rasio itu harus paham. Rasio profit harus ngerti ya. Bedain antara net profit margin dengan operating profit margin, ini penting. Ya. Lalu yang rasio itu ROA, ROI, ROE, ya kan? Lalu rasio utang juga perlu. Kemudian ada rasio growth, ya. Net income growth-nya bagaimana, revenue growth-nya bagaimana, dalam 5 tahun sejarahnya bagaimana, kan ada grafiknya itu. Dia stabil, growth atau naik turun nggak konsisten, berarti dia musiman gitu kan. Pahami bisnis dia apa sih gitu. Suatu TBK ABCD ini dia punya kekuatan jaga harga dia atau enggak? Salah satu contoh, semen, ya, BUMN diturunin sama pemerintah harganya, drop. Pegas waktu itu, ingat nggak Pegas harganya 6 ribuan? Untung bersihnya sampai 4 triliun. Tapi begitu harga gas diturunin nyungsep ya, sampai sekarang masih di bawah 2.000. Nah, terus kalau yang aman memang consumer. Unilever, Indofood itu kan dia punya kekuatan sendiri untuk tentukan harga jual dia. Termasuk rokok, ya, Sampurna, Gudang Garam itu kan aman gitu. Cukai dinaikin, nggak apa-apa, harga rokok dinaikin kok. Orang yang udah ngerokok suruh berhenti susah, kayak gitu kan. Nah kalau yang pokoknya itu perusahaan ini punya kekuatan nggak untuk mempertahankan profit dia. Itu untuk long termnya ya. Terus yang kondisi saat ini dia sehat nggak? Dilihat cashnya berapa, utangnya berapa, asetnya berapa. Ya pokoknya itu dibongkar lah. Isi laporan keuangan itu tujuannya satu, perusahaan ini sehat atau tidak. Kira-kira tahun depan untung atau tidak, 5 tahun lagi masih bisa untung atau tidak. Dan yang paling penting cashnya gendut, ini juga penting. Terus kalau untuk investasi lihat track record dia, dividen dia gendut nggak? Pilihlah yang gendut. Contohnya apa ya? ITMG itu gendut, BCTM itu gendut, BCBR termasuk gendut dividennya. Carilah saham-saham yang seperti itu. Ini kalau mau investasi. Oke, sekarang untuk yang trading, newbie mau trading, saranku satu, hindari gorengan. Karena seapes-apesnya ya kan, senyungsep-nyungsepnya, kalau masih di saham blue chip, jelek-jeleknya setahun balik. Pegang setahun balik, nggak usah di-cut, beli lagi. Blue chip itu apa sih? Yang big cap apa sih? Ini ya, tak sebutin aja sahamnya sini. Saham bank ada 4, ya, BRI, Mandiri, BCA, BNI. Ini wajib. Newbie trading di sini aja aman. Ya. Lalu Astra itu oke. Lalu Telkom, ya, boleh. Terus ada Unilever, Indofood, ICBP, Cepin. Ini kan consumer, ini lebih defensif. Ya,
ketika indeks tertekan, banyak orang ragu, masuklah ke consumer. Biasanya psikologi pasarnya begitu. Tapi kalau ketika market confidence attack, hantamlah bank. Kayak gitu. Jadi pilihan saham itu juga nanti ada waktu-waktu yang pas gitu. Kapan aku sembunyi di Telkom, kapan aku hantam BRI gitu. Ini kayak sektor rotation juga ya? Ada. Bulan September ini ada pergeseran, aku lihat ada pergeseran power dari banking keluar masuk ke non-bank, dan ada duit gede masuk ke Telkom. Ya, aku lihat satu broker asing gede dia buyback. Setelah dari awal tahun jualan dia buyback. Sudah hampir sekitar 500-an miliar deh. Sampai tanggal kemarin 18. Kayak gitu. Jadi trading itu ya, ini rahasianya nih ya. Bukan rahasia lah. Ini dibongkar-bongkar terus ya? Enggak. Aku kasih aja gini. Oke. Timing penting. Power penting. Power itu maksudnya supply demand? No. Oke. Power itu secara teknis, power itu yang menyebabkan saham ini naik atau turun. Oke. Ya. Duit gede atau lot gede, mana yang menang di hari itu? Kan mereka baku hantam. Ya, baku hantam haka-haki itu. Ya, itulah power. Proses pembentukan harga itu mesti diamati. Seorang trader harus paham itu. Jadi secara teknis dia harus bisa menjelaskan. Kalau ada yang tanya, bro kenapa hari ini saham Telkom naik? Oh karena ini. Ada duit sekian masuk, net buy pakai broker ini. Itu power. Ya, beberapa teman yang lain menyebut bandarmologi. Oke. Aku lebih pakai istilah power aja. Timing itu juga TA. Kalau timing TA ya pakai chart aja, pakai indikator. Beberapa kita edit. Ya kapan beli, kapan jual. Titik-titiknya ada, titik belok saham naik turun tuh ada. Dan metode ini kalau kita individu kita sendiri bisa eksekusi dengan sempurna, pasti cuan bro. Tapi ada syaratnya, disiplin, sabar, tidak menyerah. Tidak menyerah ini apa maksudnya? Karena kadang ditekan tuh bisa lama, ditekan bisa seminggu, bisa 2 minggu, ya nggak usah menyerah. Kadang bisa meleset juga, ditekan bisa 2 bulan. Padahal tujuan awalnya trading harian. Telkom itu terus terang beberapa teman kena. Waktu beberapa bulan lalu, Telkom itu nampak mau mulai uptrend, tapi ternyata nggak mampu nembus resisten yang long EMA daily chart itu. Lalu tetap turun lagi, sideways dia ke bawah. Lalu aku cek, ya memang asingnya masih exit terus. Powernya nggak ada. Kita juga mesti melihat, ya dalam tanda petik, broker summary lah, foreign flow, dan lain sebagainya selain technical analysis. Atau kita bisa based on technical saja? Harus digabungkan. Oke. Ya harus digabungkan. Jadi trading itu pakai TA doang itu bisa, tapi tidak optimal. Ya, trading itu pakai TA doang bisa, tapi nggak optimal. Ya. Pakai power doang bisa, tapi kurang akurat. Mesti digabungkan. Oke. Ya. Artinya ini mesti balance ya antara technical dan yang tadi yang ya, kita sebut power lah ya. Saya nggak ngomongin istilah yang lain. Technical, power, dan yang pasti pertama kali adalah kita sortir dari fundamental dulu ya, baru timing dan powernya. Jadi gini, trader newbie buat list saham dulu, hanya boleh trading di saham-saham ini aja. Ambil 10 atau 20 saham. Dan itu semuanya fundamentalnya sehat. Sebaiknya big caps atau medium caps. Carilah yang kapitalisasi marketnya di atas 30 triliun. Kalau yang di bawah 30 triliun gampang dimainin. Meskipun kadang-kadang fundamentalnya bagus pun kadang dimainin kok. Nah kalau yang dimainin itu TA nggak gitu jalan. Ya, harus live itu. Kalau kita live masih bisa menghindar, tapi kalau nggak bisa kena. TA sama power
itu saling melengkapi dalam mengambil keputusan. Ini timingnya bagus. Powernya mendukung apa tidak? Oh, powernya nggak mendukung. Oh ya sudah, cari saham yang lain. Saham A coret, saham B sekarang. Ini timing bagus. Cek market berjalan setengah jam, 1 jam. Oh ini power bagus. Sesi 2 masih kuat. Ya udah masuk. Ya. Aku bedakan menjadi akumulasi lot dan distribusi lot. Aku pakai istilah itu. Ya. Akumulasi lot dan distribusi lot. Ketika terjadi akumulasi lot di pasar, ada uang besar net buy, itu harga saham lebih gampang naik. Ketika hari itu ada distribusi lot gede keluar, harga saham berat naik di hari itu. Tapi kalau mau nampung boleh silahkan. Aku memang buy low kok, aku mau bottom fishing. Daily bottom fishing. Ya memang justru ketika drop itu ditampung. Tapi jangan berharap naik di hari itu. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau yang scalper, ya, yang nyopet itu, ODT itu cari yang powernya gede. Cari yang sedang akumulasi lot. Tapi kalau nampung bawah, nggak masalah. Yang penting harga turun, very oversold. Kira-kira ini udah banyak yang cut loss, itulah waktunya beli. Kalau bottom fishing gitu. Dan biasanya lot menginap. Ini ada spesifikasi sekuritas apa yang mesti dilihat untuk menentukan ada powernya? Dong. Jangan sampai PD, IEP juga dianggap sebagai power.